Shalom. Selamat sore, mari kita mempersiapkan hati kita akan memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur pada sore hari ini kami berada di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Kiranya Engkau urapi kami Tuhan, dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus semua kami tempat ini Tuhan, supaya hanya nama-Mu yang dimuliakan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini kami anak-anak-Mu siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap lebih lagi Tuhan kami untuk menyembah-Mu dan memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih yang siap bersama-sama katakan. Amin. Siap memuji Tuhan? Ada amin? Angkat tangannya dong kalau siap dong. Terima kasih. Yuk. Yesus sudah siap. Hidup di dalam Tuhan.
persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, dan kini saatnya kami akan menyembahkan persembahan yang harum Tuhan. Kiranya Engkau sucikan kudusan persembahan kami Tuhan, supaya bisa dikelola dengan baik oleh gereja ini Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami siap memberikan persembahan ini Tuhan. Amin. Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku.
melepaskan pikiran duniawi Tuhan, kebutuhan duniawi yang kami kejar Tuhan. Kami seringkali lupa Tuhan, di masa pandemi ini juga Tuhan kami sering lupa. Kami seringkali ketakutan, kami seringkali hanya berpikir bagaimana kondisi ekonomi kami, bagaimana kondisi kesehatan kami Tuhan. Tapi kami lupa, kami tidak mau mengandalkan Engkau seutuhnya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami hadir tempat ini Tuhan bukan secara kebetulan, tapi kami rindu Tuhan untuk menguatkan hati kami, untuk meneguhkan hati kami Tuhan. Ubahkan kami Tuhan, dari kami yang hanya isinya kedagingan saja, dari kami yang hanya memikirkan perekonomian saja, hanya harta saja yang kami kejar Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu sekali untuk memuji, kami rindu sekali untuk duduk diam dekat di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Jamah kami Roh Kudus, mari sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ingin dekat kepadamu, kami ini rindu kepadamu. Peluk kami, jamah kami, urapi kami. Buka hatimu, buka hatimu. Terimalah kuasa yang baru, urapan yang baru dari Roh Kudus. Terimalah. Buka hatimu, jamah kami Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama dengan lagu ini sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu. Mengatakan dengan iman bahwa Tuhan lebih tahu, Tuhan yang lebih sanggup untuk memulihkan kondisi kita. Ada amin Bapak Ibu? Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolong yang selalu.
kita berusaha memberikan terbaik bagi-Mu Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan itu berasal dari Engkau sepenuhnya Tuhan, supaya bisa menguatkan kami, supaya bisa mengubahkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Mari kepada hambanya. Buatlah jalan-Mu dalam saya, Tuhan banjurlah ku tanah liat, biar Kau kerjakan menurut mau-Mu. Ku duduk diam di kaki-Mu. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja dalam hidup kami. Ku berserah, ku percaya Engkau sanggup memberikan semua yang terbaik. Buatlah jalan dalam saya, Tuhan banjurlah ku tanah liat, biar Kau kerjakan menurut mau-Mu. Ku duduk diam di kaki-Mu. Seperti Maryam yang duduk di kaki Yesus, dia memilih bagian yang terbaik dalam hidupnya, sehingga tidak ada satupun kuasa yang akan mengambil kembali. Itulah hati yang berserah, hati yang mau percaya, mau menempatkan rest in Holy Spirit, perhentian di dalam Roh Kudus, berserah, percaya Tuhan akan berperang ganti kita, dan Dia akan menghandle, mengcover semua persoalan hidup kita. Karena kita tahu Roh Kudus, oknum pribadi Allah Tritunggal yang ketiga, yang dianugerahkan bagi gerejanya, akan mengeksekusi semua janji-janji firman. Sebab kami hidup, orang percaya hidup oleh iman, orang percaya hidup oleh semua janji-janji Tuhan, dan yang mengeksekusi itu adalah Roh Kudus, Holy Spirit yang tinggal di dalam kita. Saya merindukan pujian ini dinyanyikan sekali lagi Bapak Ibu, sebagai satu ungkapan secara roh di hadapan hadirat Tuhan. Buatlah jalan-Mu dalam saya, Tuhan buatlah jalan-Mu dalam saya, Tuhan penjurah ku tanah liat, biar Kau kerjakan menurut mau-Mu. Ku duduk diam di kaki-Mu. Saat inilah Tuhan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu berjanji Tuhan tidak akan mencuri kemuliaan, biar segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau. Kami semakin berkurang-kurang, tapi Engkau makin ditinggikan. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, maka Dia pasti akan menarik semua orang datang kepadanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Engkau berkarya, Engkau berdaulat, Engkau beraktivitas, Engkau menghandle, Engkau mengcover semua persoalan hidup kami yang datang pada sore hari ini. Kami pulang dengan hati yang baru dan perhentian di dalam Holy Spirit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Engkau memberkati semua puji-pujian yang sudah disampaikan menjadi bawaan dupa yang harum naik ke hadirat Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya ibadah ini diberkati Tuhan, sama-sama katakan dengan percaya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau pada sore hari ini kita diizinkan kembali dengan firman Tuhan. Menyambung firman yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, bahwa anugerah terbesar bagi dunia ialah karena demikianlah Bapa ini mengasihi si dunia sehingga dikaruniakannya putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah anugerah terbesar bagi dunia. Tetapi anugerah terbesar bagi gerejanya adalah Tuhan Yesus sendiri berkata, aku akan memberikan roh penolong, roh penghibur. Tapi tidak ditinggalkan sebagai roh penolong dan sebagai roh penghibur. Dia menyertai kita, tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya sudah menyampaikan 2 minggu yang lalu, roh yang sama yang muncul di kitab Kejadian sebagai roh yang melayang-layang di atas permukaan air saat bumi ini kosong, hampa, belum berbentuk. Roh yang sama yang mengadakan penciptaan-penciptaan yang luar biasa, di luar nalar, supranatural terjadi, penciptaan terjadi, roh melayang-layang. Kitab Kejadian 1 ayat yang kedua, roh Allah melayang-layang di atas permukaan, sehingga terjadi pemisahan, terjadi terang. Padahal waktu itu belum ada matahari loh Bapak Ibu. Matahari belum diciptakan loh. Tapi terang jadilah. Itulah Roh Kudus, roh yang sama yang dijanjikan Tuhan untuk tinggal di dalam kita. Sebab itu biarlah kita menghormati Roh Kudus, tempatkan dia menjadi pusat dalam hidupmu. Anugerah yang terbesar bagi gerejanya adalah pribadi oknum Allah yang ketiga, Roh Kudus, Holy Spirit, yang dianugerahkan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut menjadi bait Allah, rumah Allah. Roh Kudus tinggal dalam kita, menjadikan kita menjadi bait Allah. Nah, kalau saya teringat akan kemah Musa yang dibuat oleh Musa saat itu, Roh Kudus muncul di ruangan Maha Suci, the Holy of Holy. Roh Kudus muncul di Shekinah Glory, di ruangan Maha Suci. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. 1 tahun 1 kali imam besar, dan itu pun disiapkan bajunya itu ada gemerincing. Sebab kalau sampai ada satu kesalahan, mati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan saat mati ditarik, apabila terdengar suara gemerincing, berarti orang itu mati, dan ditarik pelan-pelan. Nah, itu roh yang sama yang dianugerahkan Tuhan ke dalam kita. Di dalam kitab Keluaran, roh yang sama mengurapi Aholiab dan Besaliel, sehingga dengan pengurapan dari kuasa Roh Kudus, the Holy Spirit itu, dia mampu menciptakan semua alat tabernakel secara detail, dari pintu gerbang sampai dengan tabut perjanjian. Itu adalah hasil karya dari Roh Kudus yang mengurapi pribadi Aholiab dan Besaliel. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, roh yang sama yang sudah turun atas Aholiab dan Besaliel, roh yang sama yang Tuhan berikan di dalam hati kita, sehingga kita disebut sebagai rumah dari Roh Kudus. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab itu pada malam hari ini kita diingatkan kembali, hormati Roh Kudus, the Holy Spirit. Dalam kitab Keluaran itu tadi mengurapi Aholiab dan Besaliel. Dalam kitab Yosua, roh yang sama yang menghancurkan tembok Yeriko. Padahal bangsa Israel hanya berputar 1 hari 1 kali, hari kedua, ketiga, keempat, keenam, hari keenam, hari ketujuh mengitari 6 kali, dan hancurlah tembok Yeriko. Itu dikerjakan oleh the Holy Spirit, Roh Kudus, dan roh yang sama yang tinggal di dalam kita. Ini membuka wacana kita supaya kita menghargai akan pribadi oknum Allah yang ketiga, pribadi Tritunggal, Allah Tritunggal. Itulah Holy Spirit, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh yang sama yang Tuhan karuniakan ke dalam hati hidup kita
roh yang ditakuti. 1 tahun 1 kali imam besar masuk, tidak sembarangan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Masuk ke ruangan Holy the Holy, ke Holy Spirit, ke ruangan Maha Kudus. Itu luar biasa, 1 tahun 1 kali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan berisiko mati kalau salah, apa yang tidak dikemati. Dan roh yang sama yang kita bisa setiap saat tinggal menyertai kita. Roh penolong, roh penghibur, tidak meninggalkan kita, tapi dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ini membuka wacana kita supaya kita dengar-dengaran. Haleluya. Tidak ada cara lain untuk kita memberi tempat kepada Roh Kudus sebagai anugerah terbesar dalam hidup kita adalah kita hidup dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan dan Roh Kudus merupakan dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Firman Allah dan Roh Kudus adalah merupakan dua sisi yang tidak bisa terpisahkan. Dan roh yang sama yang memimpin Rut berjumpa dengan Boas. Kelihatannya serba kebetulan. Siapa yang bisa memimpin seorang yang bernama Rut yang sudah tidak memiliki masa depan, tetapi dia bisa berjumpa dengan Boas di dalam suatu pengirikan. Pengirikan itu adalah gandum-gandum, tempat-tempat gandum yang sisa-sisa, sehingga menghantar secara tidak sengaja, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan Roh Kudus adalah roh yang sama, yang memberikan satu kemungkinan sehingga bisa menjumpakan Rut dengan Boas. Dan itulah karya dari Roh Kudus. Nampaknya suatu kebetulan, tidak tersengaja, tetapi itulah karya dari Roh Kudus dalam kitab Rut. Banyak lagi dalam kitab-kitab yang saya sudah agak lupa. Dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya, roh yang sama yang melahirkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Roh yang sama yang masuk ke dalam rahim Maria, melahirkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah kita tidak tergugah hati ini untuk terus ingat bahwa anugerah terbesar bagi gerejanya adalah Holy Spirit, Roh Kudus, pribadi oknum Allah yang ketiga yang tinggal di dalam kita, dan kita terus mau dengar-dengaran. Matius, Markus, Lukas, Yahya, dia muncul sebagai yang membuahai Maria untuk melahirkan Yesus Kristus. Dan dalam kitab para rasul, dia muncul sebagai lidah-lidah api yang menjadikan kuasa gereja mampu untuk berdiri sampai dengan detik ini. Gereja Tuhan berdiri dan terus menampilkan pribadi-pribadi perbaharuan yang bisa membawa surga turun ke dalam dunia ini. Itulah daripada karya dari Roh Kudus. Dan sampai dengan surat-surat Rasul Paulus, itu semua adalah karya dari Roh Kudus yang melahirkan murid Timotius dan sebagainya dan sebagainya. Itulah karya dari Roh Kudus yang begitu dahsyat. Dan roh yang sama yang tinggal di dalam kita. Dalam kitab Wahyu, Roh Kudus muncul sebagai mata air yang jernih, sebagai sumber-sumber mata air, dan yang mengalir dari tahta Allah. Dan saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, karya Roh Kudus dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saya lupa itu kitab masing-masing, saya lupa. Hanya yang saya sampaikan beberapa tadi. Roh Kudus, roh yang sama yang menghasilkan karya-karya yang luar biasa, supranatural, di luar dari nalar manusia. Itulah roh yang sama yang Tuhan sudah siapkan untuk menjadi penolong, penghibur, dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan roh yang sama yang saya sampaikan tadi siang dalam ibadah, yang memberikan rest dan perhentian. Jadi sebagai aplikasi daripada karya Roh Kudus yang begitu dahsyat dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang saya sampaikan tadi adalah roh yang sama. Sekarang kita belajar, selain dengar-dengaran, kita berserah dan percaya. Sehingga saat kita berserah dan percaya, Tuhan akan menghandle, Tuhan akan mengambil alih semua persoalan Bapak Ibu dan Saudara. Masalahnya dalam era digital dari dunia modern kita ini yang membuat ketidakpercayaan, membuat keraguan-raguan, menggantikan karya dari Roh Kudus
Sehingga kadang-kadang hati kita menjadi lupa bahwa fokus dan pusat dari hidup kita gereja Tuhan adalah Roh Kudus. Dengan karya-karya yang maju dari dunia menjadi terlupakan, sehingga kadang-kadang HP-HP yang baru, jenis baru dan sebagainya itu mengalihkan perhatian kita sebagai gereja Tuhan yang harus dengar-dengaran kepada firman, tapi karena kecanggihan dari dunia ini menjadi lupa dan terlena untuk kita tidak mengandalkan kekuatan dari Roh Tuhan, hanya dengan dengar-dengaran akan suara firman Tuhan. Berserah dan percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekarang mari kita membaca sebagai ayat emas dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31. Seperti firman Tuhan pada siang tadi dengan hormat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita membaca kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Sama-sama dengan hormat saya undang kita bangkit berdiri untuk membaca ayat emas kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada jalan lain untuk kita bisa berada di pihak Allah adalah kita menempatkan Roh Kudus sebagai pusat dalam hati kita, berserah dan percaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saya teringat dari 42 generasi yang menghasilkan Yesus Kristus, yang menurunkan Yesus Kristus, dan saya percaya itu semua adalah karya dari Roh Kudus. 42 generasi Tuhan pelihara dari kesalahan dengan berbagai macam. Abraham, dimulai dari Abraham menembus waktu dalam usia yang sudah usur, dalam usia yang sudah mati haid, muncul janji Tuhan melalui rahim dari seorang Sarah, dan menembus dari semua kemustahilan 42 generasi. Lahirlah Yesus Kristus melalui Boas yang saya sampaikan tadi. Rut bertemu dengan Boas, menghasilkan keturunan-keturunan yang berujung kepada lahirnya Yesus Kristus. Pada malam hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya memberikan gambaran bahwa saat bangsa Israel sebagai umat yang tidak tahu berperang, tidak tahu menggunakan senjata, sebagai budak jajahan Mesir selama beratus-ratus tahun, dan budak yang sama yang saat dia mengalami peperangan yang pertama dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 9 sampai 15 yang tadi siang sudah saya sampaikan. Peperangan yang pertama yang dialami oleh bangsa Israel sebagai bangsa budak yang tidak mengerti akan perang, bukan bangsa pasukan, bukan bala tentara yang bisa mengerti untuk berperang. Saat dia diserang oleh bangsa Amalek, tadi siang sudah saya sampaikan, bangsa budak yang beratus-ratus tahun dijajah oleh Mesir dan baru keluar dari negeri Mesir, dan umat yang sama diserang oleh Amalek. Amalek adalah bangsa yang fasih dalam sistem perang dan sebagainya, tetapi budak sebagai budak yang lepas dari perbudakan beratus-ratus tahun di negeri Mesir, dimenangkan, sanggup menang dalam peperangan di Rafidim itu. Dan Papa saya akan baca kembali secara cepat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17, peperangan yang semuanya Bapak Ibu dikasih Tuhan mengenal akan kisah ini dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sini dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 9, Keluaran pasal 9, kitab Keluaran pasal 17 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sini dikatakan, saya kembalikan ulang membacanya pada malam hari ini. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Yang menjadi bangsa Israel tidak mencari peperangan, atau bukan bangsa Israel yang membuat gara-gara, tetapi bangsa Israel
diserang oleh orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Demikianlah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini bukan secara natural Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetapi kuasa supranatural yang bekerja, yang menjadikan bangsa Israel budak, bermental budak, bukan tentara yang memiliki kemampuan untuk membalas, menyerang saat diserang. Sama sekali tidak memiliki kemampuan, karena dia bangsa budak beratus-ratus tahun dalam perbudakan Mesir. Dan pertama kali keluar, ini terjadi peperangan yang dikatakan perang di Rafidim. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau tadi pagi sudah saya sampaikan, Rafidim artinya adalah perhentian di dalam Roh Kudus. Rest artinya Rafidim adalah resting place, tempat peristirahatan. Saat umat Tuhan berada dalam kondisi perhentian oleh Roh Kudus karena berserah dan percaya, maka dikatakan ayat yang ke-15 dari kitab Keluaran pasal 17 tadi dikatakan, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam ayat yang terakhir dikatakan Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Demikianlah bangsa budak berperang melawan bangsa Amalek yang jago berperang, tapi Tuhan berperang ganti bangsa Israel. Tuhan adalah panji-panjiku, artinya adalah bahwa Tuhan yang menghandle, Tuhan yang mengcover, Tuhan yang mengambil alih semua peperangan ini, dan akhirnya memberikan satu kemenangan bagi umat Israel pada saat itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 juga dikatakan, saat Musa mengalami persoalan yang sangat besar, saat itu bangsa Israel terjepit di depan Laut Kolsom, di belakang adalah tentara yang mau membunuh umat Israel pada waktu itu. Tetapi karena ada pekerjaan daripada kuasa dari Allah yang mengambil alih, menghandle situasi, sehingga akhirnya Musa dikatakan di sini kitab Keluaran pasal 14 ayat 13. Saat itu yang ada senjata hanya tongkat di tangan Musa, dan tongkat di tangan Musa itulah yang sanggup membelah Laut Kolsom, sehingga bangsa Israel, umat budak itu berjalan di atas kekeringan karena laut itu terbelah, dan bisa memperoleh kemenangan. Dan bangsa Israel, bangsa Mesir langsung habis. Sebab itu dikatakan saat Musa mengalami persoalan yang besar dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 13, saat di depan Laut Kolsom, di belakang ancaman akan dibunuh dengan bala tentara, dan senjata yang ada pada bangsa Israel saat itu hanyalah tongkat di tangan Musa, tongkat yang sama yang saat berperang di Rafidim di dalam kitab Keluaran tadi adalah tongkat yang sama, secara supranatural memberikan kemenangan kepada bangsa Israel atas bangsa Amalek. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang perlu saya sampaikan saat ini adalah kita belajar untuk rest di dalam Roh Kudus, rest in the Holy Spirit. Itulah berserah dan percaya kepada Tuhan. Saat kita berserah, kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghandle. Sebab saya tahu bahwa kasih karunia itu hanyalah karena kita mau dengar-dengaran, kita mau berserah dan percaya. Seperti dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 di sini dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Janganlah takut, berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini. Lihatlah keselamatan
Keselamatan ini kalau saya juga tadi membaca dalam tafsiran, keselamatan ini adalah tidak lain adalah Yosua, dan Yosua itu adalah Yesus Kristus. Kata keselamatan di sini artinya adalah Yosua. Saat Musa berkata, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah kepada Yosua, lihatlah kepada Yesus Kristus, memandang kepada Yesus Kristus, dan hari ini akan kuberikan kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Dengan kuasa Tuhan yang hanya ada tongkat saja, Tuhan menghandle, dan laut terbelah, bangsa Israel melewati di dalam kekeringan, dan saat itu juga saat yang sama bangsa Mesir tidak kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan pada sore hari ini, yang perlu saya ingatkan kembali, setelah kita sadar bahwa karya anugerah terbesar Roh Kudus dalam hidup kita, yaitu menjadikan kita untuk tetap rest in Holy Spirit, yaitu berada dalam suasana hati yang berserah dan percaya. Kita tidak bisa menghandle akan kejadian-kejadian di luar daripada hidup kita. Tapi yang penting tadi pagi saya sampaikan, kita belajar untuk mengkontrol hati kita, spirit kita, roh kita, supaya kita berada dalam suasana yang tenang. Sebab Rafidim menjadi tempat perhentian bangsa Israel yang diserang oleh orang Amalek pertama kali. Peperangan terjadi di Rafidim ini pertama kali, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bangsa Israel keluar dari negeri Mesir sebagai bangsa budak. Pertama kali dia berada dalam perhentian. Maka saat berada dalam perhentian itu, musuh menyerang, bangsa Amalek menyerang. Tetapi dengan kuasa dari Tuhan, panji-panjiku, haleluya, Musa katakan, Tuhanlah menjadi panji-panjiku. Dan itu merupakan satu jaminan buat kita. Saat kita berserah dan percaya kepada Roh Kudus, rest in Holy Spirit, perhentian. Kita perlu hari-hari kita mengalami perhentian di dalam Roh Kudus, yaitu tetap percaya dan berserah. Saat kita berada dalam perhentian oleh Roh Kudus, jangan ada rasa khawatir, jangan ada rasa takut, tapi tetap percaya bahwa roh yang sama, roh yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita, itulah Roh Kudus, di mana kita boleh dikatakan sebagai Rafidim, resting place, tempat peristirahatan, tempat perhentian. Dan tempat perhentian itu tidak ada lain adalah berperhentian di dalam Roh Kudus, yaitu melalui berserah dan percaya. Saat kita berserah, saat kita percaya, Tuhan akan menghandle, Tuhan akan mengambil alih semua persoalan dalam hidup kita. Dan apa yang nampaknya mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Dan kemenangan terjadi oleh bangsa umat Israel pada waktu itu. Kemenangan terjadi di Rafidim sebagai satu jaminan Tuhan bahwa kalau kita berserah dan percaya kepada Tuhan, jangan kita memakai kekuatan diri kita sendiri, kita mendebat, kita mana mungkin ada perhentian kalau persoalan kita belum selesai, mana mungkin ada perhentian kalau persoalan yang dihadapi, baik itu persoalan ekonomi, persoalan kesembuhan, persoalan apapun belum selesai nampaknya di depan mata kita, mana mungkin ada perhentian. Memang seringkali daging ini, saya katakan juga beberapa waktu yang lalu, daging itu lemah, roh berkehendak, tetapi tubuh itu lemah. Sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan pada malam hari ini, sebagai aplikasi dari Roh Kudus, Roh penolong pribadi Allah, oknum yang ketiga tinggal dalam kita. Sekarang kita mau belajar tetap berserah dan percaya. Supaya berserah dan percaya, maka Tuhan akan berperang ganti kita. Tuhan menjadi panji-panji buat kita, sehingga Tuhan memberikan satu kemenangan buat kita. Pada malam hari ini, kalau boleh saya sampaikan lagi tadi dalam kitab Matius pasal 6, jangan kita khawatir. Yang menghalangi kita mengalami kasih karunia di dalam pekerjaan, kuat kuasa dari Roh Kudus, seringkali rasa khawatir dan rasa takut. Sebab itu saya sampaikan dalam Matius pasal 6, tadi saya sampaikan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dan sampai dengan ayat yang ke-34. Matius pasal 6
ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Seringkali yang menghambat pekerjaan Roh Kudus itu menjadi satu panci-panci dalam hidup kita, mengcover semua persoalan hidup kita melalui kuasa dari Roh Kudus. Itu adalah rasa khawatir, rasa ragu-ragu, rasa takut. Sebab itu Tuhan katakan sekali lagi, jangan kamu takut dalam kitab Keluaran tadi. Jangan kamu takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan, lihatlah kepada Yesus Kristus. Dia akan berperang menjadi ganti kita. Kamu tetap tinggal dalam percaya, maka kamu akan melihat kuasa Tuhan yang akan menghandle semua persoalan yang terjadi. Di sini dikatakan sehingga dibandingkan dengan burung-burung, Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali rasa khawatir, rasa takut kita akan hidup, apa yang hendak kita makan atau minum, dan kepada tubuh kita apa yang kita pakai, itu yang menghambat kasih karunia itu menjadi kurang bermanifestasi dalam hidup kita, sehingga dikatakan dibandingkan sebagai burung-burung. Di sini dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dibandingkan dengan burung-burung, Bapak Ibu dikasih Tuhan, burung-burung yang tidak bekerja, tidak menabur dan tidak menuai, itu yang menjadi jawaban Tuhan untuk kita. Jangan ada rasa khawatir, kita jauh lebih daripada burung-burung itu. Kalau burung-burung, kalau untuk menghilangkan rasa khawatir dan rasa takut, itu Tuhan bandingkan dengan burung-burung pada malam hari ini, supaya jangan kita takut, sebab kita jauh melebihi dari burung-burung. Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapakah di antara kamu, ayat 27, yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bapak Ibu kasih Tuhan, jadi jangan sampai kita kurang percaya. Jangan kita menjadi orang-orang yang kurang percaya. Di sana dikatakan memiliki iman yang kurang percaya. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai aplikasi dari Roh Kudus, kita sekarang belajar rest in Holy Spirit, yaitu dengan berserah dan percaya. Karena saat kita berserah dan percaya, maka dikatakan seperti perang di Rafidim tadi, Allah menjadi panci-panciku, dan Tuhan berkarya untuk mengcover, mengambil alih persoalan hidup kita, dan Tuhan akan mengaruniakan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, baiklah pada malam hari ini tidak diajar oleh Tuhan melalui kitab Keluaran pasal 14-13 tadi, lihat keselamatanmu, lihat kepada Yesus Kristus. Dalam saat kita melihat kepada Yesus Kristus, maka Tuhan akan menjadikan kita seperti apa yang Dia lihat. Dalam Mazmur 23 tadi, kalau dalam kekurangan kita mungkin kita khawatir karena apa yang kita makan atau minum, kita khawatir ekonomi kita, atau apa yang sedang terjadi, hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Kalau kita merasa khawatir akan kekurangan, apa yang akan kami makan, akan kami minum, ada janji Tuhan dalam Mazmur 23 tadi, Dia akan membawa kita kepada rumput yang hijau, Dia akan membawa kita kepada air yang tenang. Jadi saat kita memandang kepada Yesus Kristus, lihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Mazmur pasal 23
Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Dikatakan, saya baca juga Bapak Ibu, perlu saya sampaikan juga, saya baca supaya bisa menjadi jelas. Tuhan gembalaku yang baik. Saat kita ada rasa takut dan khawatir akan apa yang akan kita makan atau apa yang kita minum, apa yang kita akan pakai, ada rasa khawatir yang menghalangi kasih karunia itu bekerja secara supranatural dalam hidup kita melalui rest in Holy Spirit, maka ada jaminan Tuhan dalam Mazmur 23, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Haleluya. Tidak akan kita kekurangan. Saat kita khawatir, saat kita takut, dan kita diajar untuk memandang kepada Yesus, maka menjadi jaminan kita, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Haleluya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu kasih Tuhan, saat kita rest in Holy Spirit, kita berserah dan percaya, Tuhan bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebajikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, karena ada sakramen perjamuan kudus, sebagai ayat yang terakhir, Roma pasal 9 ayat 17, sebagai kunci daripada firman Tuhan pada malam hari ini. Roma pasal 9 ayat yang ke-16. Roma pasal 9 ayat yang ke-16 dikatakan di sini, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi kalau kita menyenangkan hatinya Tuhan melalui apa yang sudah kita sampaikan, belajar untuk berserah dan percaya, ada perhentian di dalam Roh Kudus melalui berserah dan percaya, itu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena kita memiliki roh yang dengar-dengaran, menyenangkan hati Tuhan, menempatkan Roh Kudus Holy Spirit sebagai pusat hidup kita dan mengarahkan mata kita kepada Yesus Kristus, maka Allah akan memberikan satu kemurahan hati. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka Tuhan akan menghandle semua persoalan hidup kita, dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang di luar dari nalar kita saat kita ada rest in Holy Spirit, yaitu berserah dan percaya. Jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang hati, tapi kita tetap percaya terus, menempatkan Roh Kudus sebagai pusat dalam hidup kita dan berserah total, percaya kepada Tuhan. Maka sebagai bangsa Buddha bisa sanggup kemenangan-kemenangan itu diterima karena kuasa Tuhan bekerja. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari pada malam hari ini sebagai kesimpulannya adalah Roh Kudus yang dikaruniakan anugerah terbesar dalam hidup kita kepada gerejanya, dan kita belajar berserah, percaya, rest in Holy Spirit, karena semua rasa khawatir, semua rasa bimbang, semua rasa takut itu yang menghalangi kita untuk mengalami kuasa pertolongan dari Tuhan. Sedangkan kita sudah membaca contoh-contoh tadi, peperangan yang dialami oleh bangsa budak, peperangan yang dialami oleh bangsa yang bermental budak, tidak memiliki senjata, tidak memiliki kemampuan, tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, berserah dalam perhentian, resting place, tempat perhentian, yaitu perhentian oleh kuasa Roh Kudus melalui percaya, berserah kepada Tuhan, maka akan mengalami penyertaan Tuhan. Dia turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebajikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan jadi kita belajar untuk menyenangkan hatinya Tuhan melalui dengar-dengaran kepada suara dari Roh Kudus, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan dan Roh Kudus merupakan dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baiklah pada malam hari ini kita belajar untuk menghadapi hari-hari yang akan datang, yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Tapi saat kita terus belajar percaya, kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan alami kuasa supranatural, campur tangan dari Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kita.